Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Alfarizi, NPM 20170510060 dari kelas C, jurusan Ilmu Komputer angkatan 2020, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik, diantaranya topik yang pertama adalah konsep program, topik yang kedua adalah eksekusi program, lalu topik yang ketiga adalah pengelompokan jenis operasi serta instruksi. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu konsep program. Definisi program secara umum adalah kumpulan instruksi, rencana, kegiatan, pedoman, atau acara ataupun daftar yang berurutan. Sedangkan definisi program menurut para ahli, yaitu menurut Sunarto, program adalah sebuah paket instruksi dalam berbagai bentuk, misalnya skema, kode, dan bahasa. Kegunaannya adalah untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Sedangkan definisi program menurut Sugiono adalah program merupakan rangkaian yang memuat instruksi berupa bahasa yang dapat dibaca oleh komputer. Penyusunan program tersebut dilakukan secara sistematis dan logis. Fungsi dan tujuan program. Adanya program menjadi suatu hal yang harus ada pada sebuah komputer. Karena program bisa mengkontrol hardware atau perangkat keras untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa program, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat menjalankan tugas apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Dari penjelasan di atas sudah bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa fungsi utama program adalah mengendalikan komputer agar dapat melakukan tugas spesifik seperti yang diinginkan oleh pengguna. Program juga memiliki fungsi lain, diantaranya yang pertama, program berfungsi mengatur hubungan antara hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Fungsi yang kedua, program berfungsi untuk mengidentifikasi program. Yang ketiga, program berfungsi untuk menghubungkan antara program dengan hardware. Dan yang keempat, program berfungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Jenis dan macam program. Jenis program pertama ada sistem operasi, yang kedua ada program aplikasi, yang ketiga ada program utility, dan yang keempat ada bahasa pemrograman. Sistem operasi adalah program komputer kompleks yang di dalamnya terdapat program-program lain sebagai jembatan antara pengguna dan komputer. Contohnya ada Windows, Linux, Ubuntu, macOS, atau Android. Lalu jenis program yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah jenis program yang bisa menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Macamnya adalah pertama, pengolah kata, yaitu berfungsi yang khusus untuk mengolah kata, misalnya Microsoft Word. Lalu yang kedua ada pengolah angka, yaitu program aplikasi yang dirancang khusus untuk mengolah angka, contohnya Microsoft Excel. Lalu yang ketiga, pengolah database, yaitu program yang dirancang untuk manipulasi data dengan jumlah yang besar, contohnya Microsoft Access. Lalu yang keempat ada pengolah statistik, yaitu adalah program yang dirancang guna menganalisis data statistik, seperti Minitab. Lalu yang kelima, program akuntansi, program yang dirancang khusus untuk mengolah data keuangan dan akuntansi, contohnya MOAE, CIBIS, MIOP, dan lainnya. Lalu yang keenam adalah program presentasi, yaitu adalah program yang dirancang khusus untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tampilan slide, contohnya Microsoft PowerPoint. Lalu yang ketujuh ada program grafis, yaitu program yang dirancang khusus untuk mengolah suatu gambar, contohnya Adobe Photoshop. Lalu macam program yang terakhir adalah program multimedia, yaitu adalah program yang dirancang khusus untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan multimedia, contohnya Windows Media Player. Lalu ada program utility. Program utility adalah program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti menganalisis, mengkonfigurasi, dan mengoptimalkan keamanan komputer. Contohnya di sini ada disk scanner, disk development, file manager, dan antivirus, dan lain-lainnya. Lalu jenis program yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Macamnya ada, yang pertama ada low level language, yaitu contohnya bahasa assembly. Lalu yang kedua ada middle level language, contohnya bahasa C. Yang ketiga ada high level language, contohnya adalah basic dan Pascal. Lalu yang keempat ada object oriented language, contohnya adalah Visual C dan Visual Basic. Topik yang kedua yaitu eksekusi program. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Adapun langkah-langkah dari eksekusi program yaitu
A. Penentuan alamat instruksi berikutnya yang akan diinstruksi. Yang B. Pengambilan instruksi dari lokasi yang ditunjuk tersebut. Kemudian meletakkannya di register instruksi yang terletak berdampingan dengan kontrol unit. C. Penerjemahan atau decode instruksi untuk mengetahui operasi apa yang harus dilakukan. D. Kalkulasi alamat operan, data yang akan dilibatkan dalam operasi. Kemudian ambil operan tersebut. Yang E. Melakukan operasi tertentu terhadap operan tersebut. Lalu yang F. Simpan hasilnya pada salah satu lokasi data, register, atau memori. Lalu G. Pengecekan terhadap keberadaan interupsi. Jika ada, maka eksekusi instruksi berikutnya ditunda dan operasi instruksi interupsi dimulai. Ini adalah contoh eksekusi program. Ada 3 fetch dan 3 execution. Ada opcode, ada operan. Saya akan berdasarkan gambar di atas memperlihatkan contoh siklus eksekusi sebuah instruksi yang terdiri dari 6 tahap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana step yang pertama, program counter berisi angka 300, maka instruksi yang akan diambil adalah instruksi yang terletak di memori alamat 300, yaitu instruksi dengan kode 1940. Instruksi tersebut diambil dari memori, kemudian disimpan di register instruksi. Lalu step yang kedua, misalkan kode 1940 merupakan instruksi dengan kode operasi atau opcode 1, diikuti dengan 1940 yang merupakan alamat operan. Opcode 1 berarti instruksi untuk mengcopy data dari alamat operan ke akumulator. Maka data yang terletak di alamat 940 dikopi ke akumulator untuk diproses di dalam siklus eksekusi ini. Di eksekusi kedua. Lalu step yang ketiga, setelah itu program counter ditambah 1 atau diinkrementkan sehingga isinya menjadi 301. Di step 3 menjadi 301. Artinya instruksi berikutnya yang harus diambil dari memori dan dieksekusi terletak di memori alamat 301, yaitu instruksi dengan kode 5941. Instruksi tersebut mengandung opcode 5 dan alamat operan 941. Lalu step yang keempat, karena 5 berarti penjumlahan antara isi akumulator dengan isi memori yang alamatnya diberikan di sebelah angka 5, maka isi akumulator dijumlahkan dengan isi memori alamat 941. Kemudian hasil penjumlahannya dikembalikan ke akumulator. Lalu step yang kelima, setelah program counter ditambah 1, maka isi menjadi 302. Sehingga instruksi berikutnya yang diambil dari memori 2941 yaitu opcode 2 dan operan. Lalu step yang terakhir, arti 2941 adalah perintah untuk mengcopy isi akumulator ke memori alamat 2941. Topik yang terakhir adalah jenis operasi set instruksi. Jenis operasi set instruksi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, data processing konversi data. Yang kedua, data storage atau memori. Yang ketiga, data movement. Dan yang keempat, ada program flow control. Pengelompokan yang pertama ada data processing konversi data. Dibagi menjadi 2, ada arithmetic dan logic. Untuk arithmetic, ada add, ada instruksi add yaitu untuk menjumlahkan. Lalu ada instruksi sub untuk mengurangkan. Lalu ada instruksi mul untuk perkalian. Lalu ada instruksi div untuk pembagian dan lain-lain. Sedangkan dari logic ada instruksi not untuk mengkomplementkan, lalu ada instruksi or untuk melakukan operasi logika or pada operan, lalu ada instruksi an melakukan operasi logika an pada operan, lalu ada instruksi XOR yaitu lakukan operasi logika exclusive or pada operan dan lain-lain. Lalu pengelompokan yang kedua ada data storage atau memori, yaitu transfer data. Yang pertama ada store, yaitu store adalah instruksi untuk mentransfer data dari register CPU ke lokasi memori. Lalu instruksi yang kedua adalah load, mentransfer data dari lokasi memori ke register CPU. Lalu yang ketiga ada move, mentransfer data dari lokasi sumber ke lokasi tujuan. Lalu yang keempat ada push, yaitu mentransfer data dari sumber ke stack atau puncak dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada data movement, yaitu input data output ke modul input output. Yang pertama ada instruksi in,
yaitu instruksi menginput atau baca data dari port device yang ditetapkan ke register yang ditetapkan atau yang terlibat. Lalu ada instruksi out atau output, tulis data dari register yang ditetapkan atau yang terlibat ke suatu port atau perangkat. Lalu instruksi yang ketiga adalah test input output, yaitu baca status dari subsistem input output dan set kondisi flag. Lalu instruksi yang keempat start input output, ada instruksi sinyal prosesor input output atau data channel untuk memulai program input output, perintah untuk program input output, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada program flow control. Pengelopakan terakhir adalah program flow control, di mana bermain transfer control. Instruksi yang pertama adalah jump, yaitu ada instruksi untuk masukkan alamat intercom PC, cabang tak bersyarat atau unconditional transfer. Lalu instruksi yang kedua ada jump if, yaitu bercabang dengan kondisi, masukkan alamat yang ditetapkan ke PC hanya jika kondisi yang ditetapkan terpenuhi, conditional transfer. Lalu ada jump sub atau call, terus simpan program control status yang sekarang dan masukkan alamat yang ditetapkan ke PC. Lalu ada halt, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf atas kekurangan kata atau salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.